Bab 681, kucing luwak ditukar dengan pangeran. Ini benar-benar tidak mungkin. Cucu tertua Dongju menggelengkan kepalanya. Keluarga cucu tertua kami dianggap sebagai keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Saat kami melahirkan, kami ditempatkan di bangsal khusus. Dilengkapi dan tidak bercampur dengan wanita hamil lainnya. Bersama-sama, tidak ada kemungkinan membuat kesalahan. Setelah mendengar ini, ekspresi Ye Bufan sedikit berubah dan bertanya, apakah ini dilakukan dengan sengaja oleh seseorang? Kebencian yang kuat muncul di Changsun mata Dongju sambil mengertakkan gigi. Dia berkata, ya, seseorang pasti dengan sengaja menggantikan anak kandungku. Wang Suening terkejut dan berkata dengan kaget, bagaimana ini mungkin? Mengapa mereka melakukan itu? Masih belum jelas. Changsun Dongju berkata, tujuan saya kembali ke ibu kota kekaisaran kali ini adalah untuk mencari tahu kebenaran tahun itu dan menemukan anak saya sendiri. Saya tidak akan ragu untuk kehilangan semua uang grup Hongmeng. Jika saya cari tahu apa yang terjadi saat itu, siapapun yang melakukannya, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Bagi seorang wanita, yang terpenting adalah cinta dan keluarga, dan kali ini kucing luwak berubah menjadi pangeran, itu benar-benar menghancurkan cintanya dan juga menghancurkan hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak membenci ini? Wang Suening berkata, sudah bertahun-tahun, apakah kita masih bisa menemukan kebenarannya? Changsun Dongju berkata dengan tatapan kesepian, jika kamu tidak bisa mengetahuinya dalam satu hari, maka kamu akan mengetahuinya selama setahun. Jika kamu tidak dapat mengetahuinya dalam setahun, maka kamu akan mengetahuinya selama sisa hidupmu. Tidak peduli apa, aku akan melakukannya. Temukan anakku, jika tidak, tidak ada gunanya hidup. Bibi Changsun, kita sudah cocok. Jika kamu butuh sesuatu, bicara saja dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Aku pergi sekarang. Cucu tertua Dongju mengangguk, aku punya kesempatan untuk datang ibu kota kekaisaran untuk menemui bibiku. Setelah itu, cucu tertua Dongju berdiri dan pergi, dan membawa nenek Ying kembali ke ibu kota kekaisaran. Setelah mengantarnya pergi, keduanya kembali ke restoran. Wang Suening menghela nafas dan berkata, Bibi Changsun sangat menyedihkan. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Anak kandungnya sebenarnya dipindahkan ke orang lain. Keluarga besar benar-benar menakutkan. Banyak orang akan melakukan apa saja demi keuntungan. Petik 2. Di keluarga Wang saat ini, Wang Xuans dan Wang Xingye sedang duduk bersama. Ayah, coba lihat, saya mendapatkan ini dari rumah sakit pusat Jiangbei. Kata Wang Xingye dan menyerahkan kertas A4 di tangannya kepada Wang Xuans. Itu adalah salinan hasil tes DNA Changsun Dongju dan Changsun Seng. Wang Xuans mengambilnya dan melihatnya. Jelas disebutkan bahwa kemungkinan hubungan orang tua anak antara keduanya adalah 0. Segala sesuatu di dunia ini tidak dapat diprediksi. Wang Xuans menghela nafas dan berkata, Changsun Seng mungkin tidak menyangka bahwa begitu dia datang ke Jiangbei, dia tidak hanya merusak pertunangannya, tetapi juga hampir kehilangan nyawanya, bahkan tidak mempertahankan posisi pangeran. Tanpa keluarga Changsun, tanpa putra tertua Dongju, dia akan menjadi orang biasa mulai sekarang, bukan lagi pangeran grup Hongmeng. Wang Xingye menggelengkan kepalanya dan berkata, Ye Bufan ini benar-benar kuat. Sejak dia datang ke Jiangbei, saya mengikutinya. Tidak ada orang yang melawan akan mendapatkan akhir yang baik. Bukan hanya Changsun Seng yang menderita kali ini, tetapi juga keluarga Lu. Saya baru saja mendengarnya bahwa kepala keluarga Lu, Lu Tianqi, meninggal secara tragis di rumah, yang seharusnya terkait dengan masalah ini. Wang Xuans mengangguk, itu benar. Saya sedikit takut ketika memikirkannya jangan bermusuhan dengannya. Dan kali ini, keluarga Wang kita juga harus berterima kasih padanya. Jika dia tidak memutuskan pertunangan ini, begitu Suning dan Changsun Seng setelah menikah, konsekuensinya akan menjadi bencana jika diketahui bahwa dia adalah pangeran palsu. Wang Xingye berkata, Ayah, setelah masalah Changsun Seng diselesaikan sepenuhnya, haruskah kita menyetujui hubungan antara saudara perempuanku dan Ye Bufan? Ngomong-ngomong, alangkah baiknya memiliki saudara ipar yang cakap dan kuat, serta layak untuk Suning. Wang Xuans berpikir sejenak dan berkata,
masih terlalu dini untuk mengkonfirmasi masalah ini sekarang. Petik 2. Wang Xingye berkata dengan heran, mengapa? Bukankah kamu terlalu optimis tentang Ye Bufan beberapa hari yang lalu? Wang Xuans berkata, Anda benar, pemuda ini memang sangat cakap, tetapi dia juga memiliki kelemahan yang fatal, yaitu dia terlalu tajam dan memiliki terlalu banyak musuh. Dia memiliki terlalu banyak musuh di Jiangbei, yang paling penting adalah Xia Hao. Wang Xingye berkata, bukan apa-apa. Meskipun Xia Hao dikenal sebagai master terbaik di Jiangbei, tampaknya kemampuannya tidak sebaik Ye Bufan. Petik 2. Saya belum pernah kentut lagi sejak saya menderita kekalahan terakhir kali, dan saya sangat pendiam. Itulah yang salah. Wang Xuans berkata, kamu lupa siapa yang berada di belakang Xia Hao. Itu adalah Sekte Kongtong, dan ada seorang guru besar yang datang ke timur. Jika tebakan saya benar, Xia Hao pasti telah kembali ke sekolah masternya untuk meminta bantuan. Saya yakin tidak akan lama lagi Sekte Kongtong akan mengirimkan ahlinya, mungkin dari timur untuk datang sendiri. Bisa dilihat apakah Ye Bufan bisa bertahan saat itu. Jadi sekarang bukan waktunya untuk menyetujui pernikahan ini, apalagi melibatkan keluarga Wang kita. Wang Xingye berkata, kamu benar, tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda menentang pernikahan ini? Ini kurang tepat, lagi pula adikku kini sedang mengandung anak orang lain. Petik 2. Sederhana sekali. Jangan setuju atau tidak setuju, biarkan saja. Wang Xuans berkata, karena kakakmu setuju, biarkan mereka berdua bersama dulu. Kami, keluarga Wang, jangan mengungkapkan pendirian kami. Mata Wang Xingye berbinar, saya mengerti, dengan cara ini keluarga Wang kita dapat maju, menyerang, mundur atau bertahan. Petik 2. Jika Xiang Donglai benar-benar membunuh Ye Bufan, itu adalah perilaku pribadi saudara perempuanku. Kita bisa membawa Suening kembali ketika saatnya tiba. Jika yang terakhir tertawa adalah Ye Bufan, bagaimanapun juga, dia juga menantu dari keluarga Wang kita, dan itu akan sangat bermanfaat bagi kita tanpa merugikan. Wang Xuans berkata sambil tersenyum. Benar, saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Baru-baru ini, saya mengatakan kepada keluarga saya untuk tidak bermusuhan dengan Ye Bufan. Sejarawan Si Tianqi bergegas ke kamar kepala keluarga, Si Wensong. Petik 2. Kakek, sesuatu yang besar telah terjadi. Si Wensong bertanya sambil menyeruput teh, apa yang terjadi? Petik 2. Si Tianqi berkata, Chang Sun Seng yang kalah tidak hanya gagal memenangkan hati Ye Bufan, tapi dia hampir kehilangan nyawanya. Sekarang dia telah dirawat di rumah sakit pusat Jiangbei. Si Wensong meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum, ini adalah hal yang baik. Kekuatan keluarga Chang Sun berada di luar imajinasi kita. Ini adalah keluarga kelas 1 di ibu kota kekaisaran musuh, tidak akan ada kehidupan yang baik di masa depan. Meski gagal kali ini, balas dendam Chang Sun Seng akan sangat besar di masa depan, dan anak laki-laki bernama Ye pasti akan dibunuh. Kakek, dengarkan aku, bukan seperti itu. Petik 2. Si Tianqi baru saja pergi dengan tergesa-gesa dan kehabisan napas. Sekarang dia menarik napas dan menceritakan kisah tentang Chang Sun Seng yang mengetahui bahwa dia adalah pangeran palsu. Akhirnya, dia berkata, Chang Sun Dongju meninggalkan Chang Sun Seng di rumah sakit, dan sekarang dia telah kembali ke ibu kota kekaisaran. Senyuman di wajah Si Wensong dengan cepat menghilang, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi lagi? Si Tianqi berkata dengan menyesal, kakek, sepertinya harapan balas dendam melalui keluarga cucu tertua telah hilang. Petik 2. Ye Bufan sungguh beruntung. Hal seperti ini bisa terjadi padanya. Si Wensong bertanya, sepertinya kita harus mengandalkan diri kita sendiri dalam masalah ini. Bagaimana kabar Guru Ge? Ada berita. Petik 2. Bab 682, Mencari Bunuh Diri. Si Tianqi berkata, kakek, saya telah mengirim orang untuk mengawasi di sana, tetapi Guru Ge telah mundur sejak dia kembali dari Afrika. Saya mendengar bahwa dia telah menerima bimbingan dari para ahli dan sedang mempelajari teknik-teknik canggih. Sejauh ini, dia belum bertanya ada tanda-tanda keluar dari pengasingan.
Si Wensong berkata, bukan apa-apa. Dalam beberapa hari, ini akan menjadi hari di mana Guru Ge akan menerima murid-muridnya. Saya yakin guru akan keluar dari pengasingan saat itu. Kata si Tianqi dengan penuh semangat, saya juga ingin berpartisipasi dalam seleksi kali ini. Jika saya dapat dikumpulkan oleh Guru Ge sebagai murid, maka keluarga sejarawan kita akan sejahtera di masa depan. Si Wensong mengangguk, meskipun Xia Hawao dikenal sebagai master nomor 1 di Jiangbei. Dalam hal kekuatan dan status dia masih jauh di belakang Master Ge. Dibandingkan dengan prajurit biasa, si Tianqi berkata, kakek, jika Tuan Ge setuju untuk mengambil tindakan, bisakah dia menangani anak laki-laki bernama Ye itu, bantu kami mendapatkan 800 juta itu kembali. Itu wajar, kata si Wensong dengan percaya diri, Tuan Ge awalnya dikenal sebagai penatua Ge, dan kali ini dia telah menerima bimbingan dari sang guru, jadi dia pasti akan mengembalikannya. Saya akan melangkah lebih jauh dan menangani seorang anak laki-laki bernama Ye. Si Tianqi berkata dengan penuh semangat, saya harap masternya bisa segera dibebaskan, saya tidak sabar. Setelah Ye Bufan dan Wang Suening mengusir putra sulung mereka Dongju, keduanya datang ke perusahaan untuk bekerja sama lagi. Tapi sekarang dia hanyalah pendamping pribadi, mengobrol dengan Wang Suening ketika dia tidak ada pekerjaan, dan tidak ada urusan penting. Ketika Wang Suening sibuk, dia tidak melakukan apa-apa. Setelah makan siang, Wang Suening mengadakan pertemuan penting di sore hari. Dia tinggal sendirian di kantor tanpa melakukan apapun, jadi dia keluar dari Shengxi Beauty dan berjalan-jalan di jalan. Setelah berkeliling sebentar, dia merasa berbelanja itu tidak menarik. Saat dia hendak kembali, dia tiba-tiba melihat sekelompok orang di depannya, dan mereka semua melihat ke atas dan melihat ke atas. Dia juga mendongak dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Ada gedung bertingkat tinggi di depannya. Di lantai 12, ada seorang gadis yang menaiki jendela. Dan wanita yang kebetulan dia kenal ini adalah Zhu Jiai, teman tidur saudara perempuannya, Ouyang Jing. Ada orang lain di ruangan itu. Ye Bufan memiliki 6 kenalan dengan orang-orang, dan dia dengan jelas mendengar seorang pria di dalam berteriak, dasar jalang, jika kamu bisa, lompat saja. Jika tidak, aku akan menidurimu sampai mati hari ini. Setelah itu, sebuah tangan besar meraih Zhu Jiai. Kamu bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun kamu adalah hantu. Teriak Zhu Jiai, lalu melompat, dan benar-benar melompat dari lantai 12. Para penonton tidak tahu apa yang terjadi. Mereka terkejut saat melihat seseorang melompat dari gedung, dan mereka semua merunduk ke samping karena takut mengenai diri mereka sendiri. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas, mengulurkan kedua tangannya, dan mengambil wanita yang melompat ke dalam pelukannya. Zhu Jiai menutup matanya rapat-rapat, tetapi air mata mengalir di matanya. Saat dia melompat, dia mengira dia akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Namun tak lama kemudian dia menyadari bahwa dia tidak jatuh ke tanah, melainkan jatuh ke pelukan seseorang. Semua penonton kaget. Tidak ada yang menyangka pemuda ini bisa menangkap seorang gadis yang melompat dari gedung. Namun faktanya ada di hadapan kita, dan keajaiban benar-benar terjadi. Saya tidak tahu siapa yang pertama bertepuk tangan. Untuk sesaat, tepuk tangan itu seperti guntur, dan semua orang bertepuk tangan pada Ye Bufan. Mendengar gerakan di sekitarnya, Zhu Jiai membuka matanya lagi, dan yang terlihat adalah wajah tampan. Saudaraku Ye, kenapa kamu? Ye Bufan meletakkan Zhu Jiai di tanah dan bertanya, aku masih ingin bertanya padamu, ada apa? Ada apa denganmu? Mengapa kamu ingin bunuh diri? Mendengar pertanyaan Ye Bufan, Zhu Jiai langsung teringat masa lalu dan tidak bisa menahan tersedak dan menangis. Jangan menangis. Beritahu aku jika ada yang harus kamu lakukan. Kakak Ye akan membuatkan keputusan untukmu. Ye Bufan masih memiliki kesan yang baik terhadap gadis pemalu ini. Pada saat ini, suara Drake berteriak dari samping, dasar jalang, aku tidak menyangka kamu seberuntung itu. Kamu tidak mati bahkan setelah melompat dari tempat yang tinggi. Kamu bahkan kembali bersamaku tanpa mengalami kematian. Saya harus melakukan ini hari ini. Aku akan membunuhmu.
Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat 7 atau 8 orang berlari keluar gedung dengan tergesa-gesa, dipimpin oleh seorang pemuda berusia 20-an. Keterampilan berjalannya tidak stabil, dan ada 2 lingkaran hitam besar di bawah matanya, yang membuatnya tampak seperti terlalu banyak mabuk. Ye Bufan mengenali suaranya. Itu adalah orang yang baru saja berteriak di lantai atas. Di sebelah pria ini mengikuti seorang pemuda jangkung dengan potongan cepak dan rantai emas besar setebal jari tergantung di lehernya. Wajahnya penuh daging, dan sekilas dia bukanlah orang yang baik hati. Ada 6 atau 7 gangster di belakang kedua orang itu, tapi Ye Bufan tidak peduli dengan orang-orang ini. Yang dia pedulikan adalah orang lain yang mengikuti kerumunan, yang merupakan pacar Zhu Jiayi, Dong Qiang. Zhu Jiayi melompat dari gedung, dan Dong Qiang berlari keluar bersama orang-orang ini. Ketika para penonton melihat gangster kecil ini, mereka tahu bahwa mereka tidak boleh tersinggung, jadi mereka semua merunduk ke samping. Suara bebek jantan langsung menghampiri Ye Bufan dan berteriak dengan arogan, "Nak, segera kirimkan wanita ini ke pamannya." Melihatnya, Zhu Jiayi segera berhenti menangis dan menjadi sangat gugup lagi. Bersembunyi di belakang Ye Bufan, dia berkata dengan gemetar, "Saudara Ye, tolong aku, jangan serahkan aku padanya." Ye Bufan berkata, "Jangan khawatir, aku di sini, semuanya akan baik-baik saja." Pria rantai emas besar itu mengikuti dan berteriak, "Nak, kamu benar-benar tuli. Apakah kamu tidak mendengar apa yang Tuan Muda Sang katakan? Kirimkan wanita jalang kecil ini secepatnya." Ye Bufan mengangkat kepalanya dan melirik ke arahnya dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Manusia, kenapa aku harus menyerahkannya padamu? Wah, sepertinya kamu benar-benar tidak sabar. Kamu berani bicara seperti ini padaku." Ekspresi garang muncul di wajah Dajin Lianzi, melihat pada si kecil di belakangnya. Para gangster melambaikan tangan mereka, "Saudara-saudara, patahkan anggota tubuh orang ini dan rebut kembali wanita jalang itu." Para gangster sudah siap. Setelah mendengar perintah, mereka mengerumuni dan mengepung Ye Bufan di tengah. Sayangnya keterampilan mereka tidak jauh lebih baik dari semut di depan prajurit tingkat bumi. Sebelum para penonton berteriak kaget, para gangster ini berteriak dan terbang satu demi satu. Ekspresi pria rantai emas besar itu berubah, "Wah, saya tidak menyangka berapa banyak trik yang bisa saya lakukan. Hari ini saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan saya." Orang ini telah berlatih taekwondo selama beberapa tahun dan memiliki beberapa keterampilan dasar. Selain itu, dia tinggi dan kuat, dan dia tidak menganggap serius Ye Bufan. Dia melangkah maju dan meninju wajah Ye Bufan. Namun begitu tinjunya ditinju, ia merasakan pergelangan tangannya menegang dan digenggam oleh sebuah tangan besar seperti penjepit besi. Rantai emas besar itu berjuang mati-matian, namun sayangnya tidak mampu menggoyahkan lawan sama sekali. Ye Bufan tidak sopan kepada gangster pengganggu seperti itu. Saat dia memutar pergelangan tangannya, terdengar bunyi klik, dan lengan tebal dengan rantai emas besar tiba-tiba putus. "Ah!" Rantai emas besar itu menjerit seperti babi yang dibunuh. Ye Bufan mengusirnya, lalu menatap pemuda dengan suara bebek, "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Bab 683, Pacar Bajingan. Bebek jantan mengangkat dagunya dan berteriak dengan angkuh, "Nak, jangan berpikir bahwa kamu hebat karena kamu memiliki beberapa keterampilan. Tahukah kamu siapa saya? Saya Sang Yuan Wu, Tuan Muda Pedagang. Jika kamu berani melakukannya sentuh aku." Petik 2. Terlalu banyak omong kosong. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Bufan menendangnya ke tanah dan bertanya dengan dingin, "Aku tidak peduli siapa kamu, jawab saja pertanyaanku." Tendangan ini hampir gagal menendang Sang Yuan Wu sampai mati, dia berbaring di tanah dan mengumpat dengan gila, "Nak, apakah kamu gila? Aku putra tertua pedagang." Ye Bufan berjalan mendekat dan menendang kakinya, terdengar bunyi klik, dan betisnya dipaksa membentuk V. Orang inilah yang baru saja menyebabkan Zhu Jiayi melompat dari gedung, jadi inilah hukuman yang pantas dia terima. "Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan mematahkan semua anggota tubuhmu." Sang Yuan Wu berteriak seperti babi yang disembelih. Dia tidak pernah menyangka bahwa metode pihak lain begitu kejam,
dan dia sama sekali tidak menganggap serius pengusaha itu. Karena pendukungnya tidak memiliki efek jera, dia langsung menyerah dan berteriak cepat, saudaraku. Selamatkan hidupku, aku membeli wanita ini seharga 1 juta. Tanda tanya. Petik 2. Pacarnya yang menjualnya kepadaku. Sang Yuanwu takut bintang jahat di depannya tidak akan mempercayainya, jadi dia berbalik dan menunjuk ke arah Dong Qiang yang bersembunyi di belakangnya. Itu dia, pacar wanita itu, dia menjualnya kepadaku. Ye Bufan telah lama melihat bahwa Dong Qiang adalah bajingan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi begitu bajingan sehingga dia bisa menjual pacarnya kepada pria lain. Dia memandang Dong Qiang, matanya setajam pisau, apakah ini benar? Dong Qiang awalnya terkejut, mundur 2 langkah, dan kemudian berteriak, nama belakangnya Ye, Zujiayi adalah pacarku, aku akan melakukannya jual jika aku mau, apa hubungannya denganmu? Menjual adikmu. Ye Bufan tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya lagi, dan menamparkan Dong Qiang dengan mulut besar, terbang 3 atau 4 meter jauhnya. Ya, tolong tunggu aku. Dong Qiang tahu betapa kuatnya dia, jadi dia bangkit dari tanah dan mengucapkan kata-kata kasar, lalu lari dengan cepat. Ye Bufan tidak mengejarnya. Dia tidak bisa meninggalkan Zujiayi sendirian di sini, dan tidak jelas apa yang sedang terjadi. Dia melirik kembali ke arah Sang Yuanwu dan Dajin Lianzi yang terbaring di tanah. Cepat keluar dari sini, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Petik 2. Ayo keluar sekarang. Melintas di mata Dajin Lianzi, tetapi sang pahlawan tidak langsung menderita kerugian. Dengan dukungan beberapa orang, dia melarikan diri dari sini bersama Sang Yuanwu. Setelah berurusan dengan para gangster ini, Ye Bufan kembali ke Zujiayi dan berkata, bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja, Su? Jiayi berkata dengan tatapan kesepian, tidak apa-apa, terima kasih, saudara Ye. Cari tempat untuk ngobrol. Ye Bufan melihat sebuah kafe tidak jauh dari sana, dia membawa Zujiayi dan masuk. Setelah memesan 2 cangkir kopi, dia bertanya, apa yang terjadi hari ini? Apakah bajingan Dong Qiang itu benar-benar menjualmu? Zujiayi menangis lagi, tersedak dan berkata, awalnya aku tidak tahu. Hari ini dia memintaku untuk datang ke sini dan berkata dia akan mengajakku bertemu dengan 2 orang teman. Tapi aku tidak menyangka setelah memasuki ruangan, kedua pria itu mulai menyentuhku. Belakangan aku tahu bahwa dia berhutang pada rantai emas besar itu 1 juta, jadi dia menelepon aku di sini. Mereka ingin memanfaatkanku untuk melunasi utangnya. Aku tidak punya pilihan selain menerima penghinaan, jadi aku menemukan kesempatan untuk naik ke ambang jendela, mencoba menakut-nakuti mereka dan ingin menangkapku, jadi aku melompat turun dari gedung. Ye Bufan tidak menyangka bahwa Dong Qiang yang melakukannya, dan mengutuk dengan marah, bajingan ini, aku tidak menyangka akan begitu tidak berperasaan. Setelah memarahinya, dia bertanya dengan bingung, bukankah itu Dong Qiang seorang siswa di sekolah? Ada apa? Apakah putra Anda berhutang banyak? Zujiayi berkata, sebenarnya, masalah ini ada hubungannya dengan saudara Ye. Ye Bufan tampak bingung dan bertanya, mengapa kamu masih berhubungan denganku? Zujiayi berkata, Dong Qiang tidak memiliki kemampuan, tetapi dia sangat sombong. Dia selalu memandang tinggi dirinya dan berpikir dia lebih baik dari orang lain. Karena itu, ia terus berteriak bahwa dirinya akan menjadi orang terkaya di dunia di masa depan. Petik 2. Ye Bufan bertanya, lalu apa? Zujiayi berkata, dia hampir tidak bisa mengendalikan mentalitasnya sebelumnya, tetapi setelah bertemu dengan saudara Ye, dia menemukan bahwa Anda lebih kaya, lebih mampu, dan lebih baik dari dia, yang membuatnya benar-benar kehilangan kendali. Setelah kembali dari bar hari itu, saya bersumpah untuk menghasilkan banyak uang, dan membiarkan orang lain melihat bahwa saya lebih baik dari Anda. Dia awalnya belajar keuangan. Untuk menjadi kaya dalam semalam, dia menggunakan semua uang kami untuk berdagang berjangka, dan dia menghasilkan lebih banyak atau lebih sedikit uang pada hari pertama. Petik 2. Ye Bufan berkata, bukankah menghasilkan uang adalah hal yang baik? Su. Jiayi berkata, hal yang baik bagi orang lain, adalah bencana baginya. Setelah menghasilkan sedikit uang,
dia merasa bahwa dia adalah seorang jenius finansial. Dia tidak hanya menginvestasikan semua uang yang dia peroleh, tetapi dia juga meminjam banyak uang. Akibatnya, setelah 3 hari, tidak ada 1 sen pun yang tersisa, dan seluruh uangnya hilang. Ye Bufan bertanya, apakah dia meminjam 1 juta? Petik 2. Zhu Jiayi berkata, dia ingin meminjam 1 juta, tetapi dia tidak memiliki kemampuan. Dia hanya meminjam 50.000 dari Dajin Chain dengan tingkat bunga tinggi, tetapi bunganya bertambah, dan hari ini telah mencapai 1 juta. Ye Bufan bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya tanpa dia memberitahunya. Pasti Dajin Lianzi menemukan kecantikan Zhu Jiayi ketika dia mendesak untuk berhutang, jadi dia punya ide yang salah dan meminta Dong Qiang menggunakan seseorang untuk melunasi hutangnya. Dan Dong Qiang tidak melakukannya. Siapapun yang memiliki kepentingan setuju dan membujuk Zhu Jiayi ke dalam ruangan. Kata Ye Bufan dan mengeluarkan ponselnya. Zhu Jiayi berkata dengan cepat, tidak, kamu tidak dapat memanggil polisi. Petik 2. Ye Bufan bertanya dengan bingung, kenapa? Jika masalah ini tidak terselesaikan sepenuhnya, apakah orang-orang tersebut akan tetap mengganggu Anda di kemudian hari? Zhu Jiayi ragu-ragu dan berkata, jika kita memanggil polisi, Dong Qiang akan ditangkap. Orang seperti ini harusnya ditangkap. Apakah kamu masih enggan melepaskannya? Ye Bufan bertanya, aku selalu ragu. Dong Qiang jelas-jelas bajingan dan sama sekali tidak pantas untukmu. Setelah kejadian di bar terakhir kali, kamu harus melihat sifat aslinya dengan jelas dan putus dengannya lebih awal. Petik 2. Ini selalu menjadi sesuatu yang tidak dapat dia pahami. Hanya saja urusan pribadi Zhu Jiayi lah yang sulit untuk diganggu di masa lalu, tetapi hari ini dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Zhu Jiayi berkata dengan ragu-ragu, karena keluarga kami berhutang pada keluarga mereka. Ya, aku tidak bisa putus dengannya. Faktanya, saya tidak pernah menyukai Dong Qiang. Bahkan jika tidak ada insiden di bar, saya tidak ingin menjadi pacarnya. Hanya saja aku tidak bisa putus dengannya sekarang, kalau tidak ayahku akan masuk penjara. Petik 2. Ye Bufan bertanya dengan bingung, di mana semua ini? Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Bab 684 Pemerasan. Saudara Ye, inilah yang terjadi. Zhu Jiayi mulai bercerita. Ternyata Dong Qiang dan dia adalah teman sekelas SMA. Mereka berada di desa yang sama dan keduanya tinggal di desa pegunungan yang jaraknya 50 mil dari kota Jiangbei. Ketika dia masih di sekolah, Dong Qiang selalu mengejar Zhu Jiayi, tetapi penampilannya rata-rata dan karakternya lebih buruk, jadi dia ditolak berkali-kali ketika dia mengaku padanya. Hingga suatu hari 3 tahun lalu, sesuatu yang besar terjadi. Kondisi keluarga Zhu Jiayi rata-rata, dan orang tuanya adalah petani biasa. Ibunya, Liu Gaifan, bekerja di rumah dan bertani, sedangkan ayahnya, Zhu Baoguo, pergi bekerja di kota setiap hari, berangkat pagi dan pulang terlambat. Ayah Dong Qiang adalah Dong Lizhu dan ibunya adalah Niu Yue. Tak satu pun dari mereka memiliki karakter yang baik dan merupakan bajingan terkenal di desa. Dong Lizhu, khususnya, adalah seorang peminum kronis dan sering membuat masalah saat mabuk. Malam itu, Zhu Baoguo pulang kerja dengan sepeda roda 3 listriknya dan kebetulan melihat Dong Lizhu yang mabuk tergeletak di selokan di pinggir jalan di ujung desa. Saat itu kebetulan sedang musim dingin. Meskipun musim dingin di Jiangbei tidak seperti di timur laut, jika Anda tidur di luar selama 1 malam, Anda hanya memiliki separuh hidup Anda yang tersisa, bahkan jika Anda tidak mati kedinginan. Mengingat kami semua tinggal di desa yang sama, sesama penduduk desa melihat ke atas dan ke bawah tanpa melihat satu sama lain. Zhu Baoguo yang baik hati membawa Dong Lizhu ke dalam kereta roda 3 listrik, berpikir untuk mengirimnya pulang agar dia tidak kedinginan di luar. Tak disangka, tak jauh dari situ, Dong Lizhu terbangun dan terjatuh dari mobil karena terlalu banyak minum. Semula sepeda roda 3 listrik tersebut tidak melaju terlalu kencang, namun kebetulan terjatuh sehingga menyebabkan kerusakan pada tulang belakang dan kelumpuhan pada anggota tubuh bagian bawah. Mendengar ini, Ye Bufan berkata, bahkan jika kamu terluka, kamu tidak dapat menyalahkan ayahmu. Itu benar-benar kecelakaan. Selain itu,
Jika bukan karena ayahmu, dia mungkin mati kedinginan di luar. Menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu benar, tapi keluarga Dong Lizu pada awalnya adalah bajingan. Mereka sering memeras uang orang bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa, apalagi hal sebesar itu. Mereka memeras keluargamu. Zhu Jiayi berkata, awalnya, Niu Yue datang ke rumahku dan menangis serta membuat masalah. Singa itu meminta kompensasi sebesar 500.000 yuan. Kemudian, Dong Qiang kembali dan melihat bahwa keluargaku tidak mampu membeli uang sebanyak itu, jadi dia mengubah kondisinya. Dia meminta saya untuk menjadi pacarnya dan membayar semua biaya sehari-hari dan biaya sekolah mereka. Saya akan menikah dengannya setelah lulus kuliah. Petik 2. Ye Bufan berkata, keluargamu menyetujui permintaan berlebihan seperti itu. Zhu Jiayi mengangguk. Mengangguk, dia berkata dengan ekspresi sedih, awalnya, orang tuaku tidak menyetujui pernikahan ini, tetapi jika mereka tidak setuju, mereka akan melaporkan kasus tersebut, dan ayahku akan melaporkan kasus tersebut, ditangkap karena kecelakaan lalu lintas dan harus masuk penjara selama 2 hingga 3 tahun. Saya tidak tega melihat ayah saya menderita, jadi saya setuju. Itu sebabnya saya menjadi pacarnya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, dia benar orang baik yang bisa ditindas. Zhu Baoguo awalnya memiliki niat baik untuk menyelamatkan orang, tetapi pada akhirnya, dia diperas dalam hal ini, dan bahkan kebahagiaan putrinya pun hilang. Zhu Jiayi berkata, karena itu, tidak peduli seberapa banyak perbuatan Dong Qiang, saya tidak dapat putus, dan kejadian hari ini tidak dapat dilaporkan ke polisi. Begitu Dong Qiang ditangkap, keluarga mereka pasti akan segera melaporkan kasus tersebut, dan ayahku juga akan masuk penjara. Ye Bufan memiliki kesan yang baik terhadap gadis pemalu ini, dan dia tidak ingin melihat keluarga yang baik hati diperas oleh para bajingan. Dia berkata, apakah kondisi ayahmu begitu serius? Bahkan jika pihak lain melaporkan kejahatan tersebut, dia tidak akan ditangkap, bukan? Zhu Jiayi berkata, saya bertanya kepada seseorang tentang hal itu setelah itu. Meskipun ayah saya ingin menyelamatkan orang, hukum tidak memiliki belas kasihan. Bagaimanapun, Dong Lizu terluka parah. Jika dia melaporkan kejahatan tersebut, itu akan menjadi kecelakaan lalu lintas dan dia akan dihukum. Ye Bufan berkata, bagaimana jika luka Dong Lizu bisa disembuhkan? Jika bisa disembuhkan, maka ayahku tidak perlu memikul tanggung jawab hukum, dan keluarga kami tidak lagi diancam oleh mereka. Kepala, sambil menggelengkan kepalanya, tetapi keluarga kami telah menghabiskan ratusan ribu dolar untuk perawatan medis Dong Lizu selama bertahun-tahun. Kami pergi ke banyak rumah sakit besar. Mereka semua mengatakan bahwa saraf di tulang belakangnya terluka dan dia ditakdirkan untuk terluka di kursi roda selama sisa hidupnya. Tidak mungkin menyembuhkannya. Ye Bufan mengangguk, berdiri dan berkata, ayo pergi, bawa aku ke rumah Dong Lizu. Zhu Jiayi bertanya dengan heran, saudara Ye, apa yang ingin kamu lakukan? Pergi dan sembuhkan Dong Lizu, agar keluargamu bebas di masa depan. Zhu Jiayi berkata dengan kaget, saudara Ye, apakah kamu bercanda? Ye Bufan berkata, tentu saja saya tidak bercanda. Saya seorang dokter dan keterampilan medis saya sangat baik. Petik 2. Tetapi penyakit Dong Lizu sulit diobati. Kami telah mengunjungi banyak rumah sakit besar, tetapi para ahli di sana tidak dapat berbuat apa-apa. Ye Bufan berkata, jangan khawatir, keterampilan medis saya jauh lebih baik daripada para ahli. Selain itu, meskipun tidak dapat disembuhkan, pasti tidak akan buruk. Petik 2. Oh, terima kasih, Kakak Ye. Zhu Jiayi berkata, kapan kita harus pergi? Petik 2. Ye Bufan berkata, pergi sekarang. Dia membawa Zhu Jiayi kembali ke perusahaan kecantikan Shengxi. Sebelum pertemuan Wang Xuening selesai, dia mengirim pesan, lalu mengambil mobil dan bergegas keluar kota. Beking Tuner hampir 50 mil jauhnya dari kota Jiangbei. Keduanya dari mereka mengobrol sambil mengemudi. Ye Bufan bertanya, apakah keluargamu menghabiskan banyak uang untuk pengobatan Dong Lizu selama bertahun-tahun? Zhu Jiayi mengangguk, sejak Dong Lizu terluka, keluarga mereka tidak melakukan apa-apa.
Mereka sepenuhnya bergantung pada dukungan ayah saya. Selama bertahun-tahun, mereka tidak hanya menghabiskan banyak uang, tetapi juga meminjam banyak hutang luar negeri. Ye, Bu Fan berkata, bagaimana dengan biaya kuliahmu? Zhu Jiayi berkata, pada awalnya, saya mengandalkan bekerja selama liburan untuk membiayai kami berdua, tapi itu terlalu melelahkan, dan saya sering dilecehkan oleh orang lain. Belakangan, Xiao Jing mengingatkanku bahwa aku bisa mencoba melakukan siaran langsung online. Keterampilan menyanyiku cukup bagus dan aku mungkin bisa menghasilkan uang. Saya mencobanya seperti yang dia katakan, dan efeknya cukup bagus, setidaknya lebih dari yang bisa saya peroleh dari pekerjaan paruh waktu. Awalnya agak merepotkan berada di asrama. Sekarang saya sudah pindah keluar, Xiao Jing memberi saya kamar terpisah, dan kondisinya jauh lebih baik. Ye, Bu Fan berkata, kamu masih memiliki kemampuan ini. Berapa banyak penggemar yang kamu miliki? Pipi Zhu Jiayi memerah seperti biasa dan dia berkata, tidak banyak, sekitar 100,000. Petik 2. Ye Bu Fan mengacungkan jempol, ini sudah sangat bagus. Kedua, orang itu mengobrol dan tiba di desa Kaoshan setengah jam kemudian. Karena jalan desa relatif sempit, mereka memarkir Maibah di pintu masuk desa dan berjalan masuk. Sesampainya di rumah Dong Lizu, pintu halaman terbuka. Ada meja mahjong di tengah halaman, dan 4 orang sedang duduk bersama bermain mahjong. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang duduk di kursi roda adalah Dong Lizu yang lumpuh, dan wanita parubaya berusia 50-an di sebelahnya, adalah istrinya Niu Yue. Ada juga seorang pria dan seorang wanita, keduanya adalah saudara. Di samping meja mahjong, seorang wanita parubaya dengan pakaian sederhana sedang dengan hati-hati membuat teh dan menuangkan air Liu Gaifen yang menurut kebutuhan keluarga Dong Lizu berada di hari kerja. Zhu Baoguo pergi bekerja untuk mencari uang, sedangkan Liu Gaifen pergi ke rumah mereka untuk mencuci dan memasak, dan mengurus semua pekerjaan. Rumah melihat Zhu Jiayi masuk, Liu Gaifen sedikit terkejut dan bertanya, nak, kenapa kamu kembali? Petik 2. Bab 685, mata terbuka saat melihat uang. Sebelum Zhu Jiayi dapat menjawab, Niu Yue membanting meja dan berkata tidak puas, mengapa kamu bertanya? Tidakkah kamu melihat gelasku kosong? Tuangkan air untukku secepatnya. Oh, ini akan segera siap. Liu Gaifen, apa? Dia bahkan tidak berani mengatakan apapun, jadi dia segera mengisi gelas di depannya dengan air. Dia tampak seperti sudah terbiasa diintimidasi. Niu Yue mendengus dingin, menoleh ke arah Zhu Jiayi dan berkata, mengapa kamu kembali? Di mana Xiao Qiang kita? Saat dia berbicara, dia melihat Ye Bu Fan berdiri berdampingan dengan Zhu Jiayi, dan wajahnya menjadi lebih dan lebih jelek. Dari segi penampilan, pemuda ini dia jauh lebih tampan dari putranya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara dingin, siapa orang ini? Apa yang dia lakukan di sini? Bibi Niu, Xiao Qiang tidak kembali karena ada yang harus dia lakukan. Zhu Jiayi berkata dengan cepat, ini milikku teman Ye Bu Fan, saudara Ye, dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik, saya membawanya ke sini untuk memeriksa penyakit Paman Dong. Ketika dia mendengar bahwa dia sedang merawat suaminya sendiri, ekspresi Niu Yue sedikit melembut, tetapi dia masih berkata, bisakah dokter muda seperti itu merawat saya? Zhu Jiayi menatap Ye dengan canggung. Luar biasa, lalu berkata, Bibi Niu, keterampilan medis saudara Ye sangat bagus. Pergi dan lihat apakah kamu mau. Bagaimanapun, itu adalah konsumsi keluargamu. Dia hanya setuju di sini, dan yang di sana Dong Lizu membanting ubin mahjong di atas meja dan berkata dengan ekspresi jelek, tidak, aku bukan seorang subjek percobaan. Adakah yang bisa datang kepada saya dan merawat saya? Bagaimana jika saya dihukum mati? Petik 2. Zhu Jiayi berkata, Paman Dong, jangan khawatir, saudara Ye mengatakan bahwa meskipun tidak dapat disembuhkan, itu akan terjadi, tidak bisa disembuhkan. Tidak, aku tidak bisa mempercayainya, aku tidak bisa membiarkan dia menyembuhkannya. Ini, Zhu Jiayi tampak malu. Siang Ye Bu Fan, awalnya dia punya harapan, tapi jika Dong Lizu menolak pengobatan, tidak ada harapan sama sekali.
Jangan khawatir, aku akan datang, lakukan saja apa yang kami katakan sebelumnya. Ye Bufan memberitahu Zhu Jiayi, lalu datang ke Dong Lizu, mengeluarkan 3 tumpukan koin huaxia baru dengan tangan kirinya, dan mengeluarkannya, 3 tumpukan lagi dengan tangan kanannya. Dia menamparnya di meja mahjong. Di tengah keterkejutan semua orang, dia berkata, jika kamu menyembuhkan penyakitmu, aku tidak akan mengambil uang. Jika kamu mati, aku akan membunuhmu. Jika kamu tidak dapat disembuhkan, semua uang akan menjadi milikmu. Petik 2. Oke. Dong Lizu awalnya adalah seorang pria yang memperhatikan uang. Ketika dia melihat 5 tumpukan rapi koin Tiongkok, matanya tiba-tiba berbinar. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di pelukannya. Kamu mengatakan ini semua. Semua orang memperhatikan. Sekarang, kamu tidak dapat menarik kembali kata-katamu ketika saatnya tiba. Ye Bufan berkata, aku selalu menepati janjiku penyakitmu, uang itu akan menjadi milikmu. Baiklah, cepat obati. Dong Lizu telah menemui banyak dokter selama bertahun-tahun dan benar-benar kehilangan harapan akan penyakitnya. Menurutnya, uang itu sudah menjadi miliknya. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan menarik spray di atas meja mahjong dan menyebarkannya ke lantai. Dia mengangkat Dong Lizu dan membaringkannya tertelungkup di lantai. Liu Gaifan tampak bingung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dokter merawat seseorang seperti ini selama bertahun-tahun. Dia meraih lengan putrinya dan bertanya, Jiayi, ada apa sedang terjadi? Petik 2. Zhu Jiayi memberi isyarat kepada ibunya untuk tidak berbicara. Lihat saja. Ye Bufan memeriksa luka Dong Lizu. Awalnya jarak dari sepeda roda 3 tidak tinggi, dan jatuhnya tidak berat. Tapi orang ini kurang beruntung, dan tulang punggungnya kebetulan menabrak kerikil, menyebabkan sepotong tulang patah dan memutus saraf di tulang belakang. Pengobatan modern tidak memiliki solusi untuk situasi ini, dan dokter tidak berani mengoperasinya, bahkan jika pecahan tulangnya diambil, tetap saja menjadi sia-sia. Konsekuensi dari cacat permanen sangat berbeda bagi Ye Bufan. Dia memiliki keoski dan 9 jarum penghidupan jiwa, jadi tidak sulit untuk mengobati cedera semacam ini. Dia mengulurkan tangannya dan menekannya di dekat tulang belakang yang terluka, dan di bawah kesadaran spiritualnya, dia menggunakan keoski untuk menyambung kembali tulang yang patah. Kemudian dia mengeluarkan jarum ilahi Feihe dan menggunakan 9 jarum pemulihan jiwa untuk memperbaiki saraf yang terputus di tulang belakang. Beberapa orang di sekitar sedang menonton, tapi tidak ada yang mengira Ye Bufan bisa menyembuhkan luka Dong Lizu, lagi pula dia telah lumpuh selama bertahun-tahun. Termasuk istrinya Niu Yue, matanya lebih terfokus pada 5 tumpukan koin Tiongkok. Menurutnya, ini adalah uang yang dikirimkan Tuhan kepadanya. Sekitar 20 menit kemudian, Ye Bufan menyelesaikan perawatannya, mengumpulkan semua jarum ajaib Feihe. Menepuk punggungnya dan berkata, oke, bangun. Petik 2. Bersinar, dan dia duduk sambil memegang 5 tumpukan koin Tiongkok, sama sekali lupa bahwa dia telah terluka sebelumnya dan harus bergantung pada orang lain untuk bergerak. Maaf, uang ini milikku dan tidak ada hubungannya denganmu. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambil semua uang itu kembali. Bagaimana kamu bisa menepati janjimu? Karena kamu menyuruhku untuk memberikannya kepadaku, kamu tidak dapat menariknya kembali. Dong Lizu adalah seorang bajingan terkenal sebelum dia terluka lemak di mulutnya, jadi dia segera melompat dari tanah. Dia bangkit dan mengulurkan tangan untuk mengambil uang Ye Bufan. Ye Bufan mundur selangkah, menghindari mejanya, lalu berkata, apa yang aku katakan? Dong Lizu berteriak, kamu baru saja mengatakan di depan semua orang bahwa jika lukaku tidak dapat disembuhkan, uang itu milikku, dan aku tidak bisa menyesalinya sekarang. Ye Bufan berkata, apakah lukamu sudah sembuh? Tentu saja lukaku sudah sembuh. Dong Lizu hendak mengatakan bahwa lukanya pasti belum sembuh, tapi ini untuk sesaat. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia sudah berdiri di tanah, dan tindakannya tidak terpengaruh sama sekali, sama seperti sebelum dia terluka. Pada saat ini, dia membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, melompat ke tanah, dan menemukan bahwa tidak ada rasa tidak nyaman. Ya Tuhan, lukaku sudah sembuh. Aku benar-benar sembuh. Orang ini telah lumpuh selama 3 tahun.
Ketika dia mengetahui bahwa lukanya telah sembuh total, dia sangat gembira hingga dia melompat-lompat tanah. Dia sangat senang. Niu Yue dan yang lainnya juga sadar, dan mereka semua tercengang karena terkejut. Dong Lizu telah lumpuh selama lebih dari 3 tahun. Dia telah menemui banyak dokter dan menghabiskan ratusan ribu dolar tanpa hasil. Saya tidak pernah menyangka pemuda di depan saya akan sembuh total hanya dengan beberapa suntikan. Ye Bufan berkata kepada Dong Lizu lagi, bagaimana? Apakah penyakitmu lebih baik? Dong Lizu berseru dengan penuh semangat, oke, aku sudah sembuh total. Cederamu sudah sembuh, uang ini milikku, tidak ada gunanya lakukan denganmu. Kata Ye Bufan dan memasukkan kembali uang itu ke sakunya. Meskipun Dong Lizu dan istrinya melihat uang itu dengan ekspresi enggan, mereka tetap senang karena penyakitnya akhirnya sembuh dan mereka tidak berkata apa-apa. Ye Bufan menambahkan, juga, sekarang setelah lukamu sembuh, keluarga Zhu tidak lagi berhutang apapun padamu. Semua perjanjian sebelumnya dibatalkan, dan Zhu Jiayi bukan lagi pacar putramu. Dia berbalik dan berkata kepada Liu Gaifen berkata, Bibi, kamu tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Zhu mulai sekarang, dan kamu tidak perlu lagi datang bekerja sebagai pelayan untuk mereka. Liu Gaifen menangis kegirangan, dan ibu serta putrinya menangis bersama kecelakaan lalu lintas ini. Mereka telah menderita terlalu banyak selama bertahun-tahun. Saya membayar terlalu banyak untuk keluhan saya. Bagaimana ini mungkin? Ini sama sekali tidak mungkin. Niu Yue yang pertama bereaksi dan langsung berteriak, Zhu Jiayi adalah pacar putraku, dan akan menjadi menantu keluarga Dong kami di masa depan. Dia tidak bisa mengubah hidupnya. Bab 686, 100.000 saksi. Dong Lizu juga berkata, ini adalah apa yang kita semua sepakati sebelumnya, dan itu tidak boleh diubah. Mengapa? Ye Bufan berkata, Zhu Jiayi adalah orang yang hidup, bukan benda, dan dia belum dijual untukmu. Dong Lizu berkata, wah, hanya karena ayahnya memukulku. Ye Bufan menatapnya dengan dingin, matanya setajam pisau, dan berkata, kamu harus berhati-hati menyelamatkanmu malam itu, aku khawatir kamu akan mati. Ini tidak sesederhana kelumpuhan anggota tubuh bagian bawah. Dia membeku sampai mati di luar. Petik 2. Berhenti bicara omong kosong wajah kejam, saya tidak pernah ingin memiliki hati nurani dalam hidup saya. Apa gunanya tidak makan atau minum? Niu Yue kemudian berteriak, tidak heran kamu begitu baik hari ini dan membawa seorang anak laki-laki cantik untuk mentraktir saya bos. Ternyata kamu ingin melanggar kontrak pernikahan ini. Aku akan memberitahumu bahwa selama aku di sini, jangan pernah memikirkannya. Jika kamu ingin meninggalkan anakku, aku akan memberimu 500.000 yuan, dan aku akan menyuruhmu segera keluar. Ye Bufan berkata lagi, aku sudah menyembuhkannya. Mengapa aku harus memberimu 500.000 yuan? Apakah kamu baik-baik saja? Dong Lizu terkekeh, melangkah kembali ke kursi roda, dan duduk kembali, belum sembuh sama sekali. Anggota tubuh bagian bawah saya masih lumpuh. Soalnya, saya masih di kursi roda. Petik 2. Niu Yue berkata kepada Liu Gaifen, sudah kubilang, lepaskan saja keterikatan itu, dan semuanya akan sama seperti sebelumnya. Kamu datang ke keluarga kami setiap hari untuk mencuci dan memasak sebagai pengasuh, dan laki-lakimu pergi untuk menghasilkan uang bagi kami setiap hari untuk menghidupi keluarga kami. Putri Anda ditakdirkan untuk hidup dalam kehidupan ini. Ini keluarga Dong kami. Jika Anda berani tidak patuh, kami akan memanggil polisi sekarang dan segera mengirim pria Anda ke penjara. Dong Lizu berkata, saya memiliki semua materi medis di tangan saya selama bertahun-tahun. Selama saya memanggil polisi, saya akan segera dikirim ke penjara. Tangkap Zhu Baoguo. Sekali lagi, Anda dapat memutuskan pertunangan dengan kami keluarga, bahkan jika Anda mengambil 500.000 yuan lebih sedikit. Petik 2. Ini, kamu. Liu Gaifen gemetar karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia membencinya. Dia membunuh 2 bajingan di depannya, tapi dia tidak ingin orangnya masuk penjara. Ye Bufan memandang Dong Lizu dan Niu Yue dan berkata, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Apakah itu terlalu berlebihan? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap kami? Dong Lizu berkata dengan bangga,
sudah kubilang, aku seorang penyandang cacat orang sekarang. Jika kamu berani menyentuh jariku, kamu tidak akan bisa makan selama sisa hidupmu. Ye Bufan berkata, tapi aku telah menyembuhkan penyakitmu sepenuhnya sekarang. Dong Lizu berkata dengan bangga, apakah sudah sembuh? Tidak, saya masih duduk di kursi roda. Liu Gaifan berkata dengan marah, kamu begitu aktif sekarang, dan sekarang kamu bertingkah nakal. Siapa yang mengatakan itu? Duduk di kursi roda, kapan apakah kamu mulai melompat-lompat? Liu Gaifan berkata, omong kosong, apakah kamu baru saja menonton? Semuanya, beritahu saya siapa yang ada di sana. Niu Yue menunjuk kedua orang lainnya yang sedang bermain mahjong. Kamu tidak tahu itu ini bibi dan saudara iparku yang ketiga, bukan? Apakah menurutmu mereka akan memberimu bukti? Kalian bertiga hanya membicarakan dirimu sendiri. Apakah menurutmu polisi akan mempercayaiku? Dengan hati seperti itu, saya akan menjadi sapi dan kuda bagi keluarga kami selama sisa hidup saya. Setelah dia selesai berbicara, dia tertawa bangga lagi, dan dua orang lainnya juga tertawa. Jelas, seperti Niu Yue berkata, mereka tidak tahu bagaimana harus berdiri di pihak Liu Gaifan. Ye Bufan berkata, maksudmu, itu pasti 500.000. Dong Lizu berteriak, benar, 1 sen pun kurang dari 500.000 saja sudah cukup. Ye Bufan berkata, sebelum lukamu sembuh, kamu menginginkan 500.000 yuan sebagai kompensasi. Meskipun ini agak berlebihan, ini bukan masalah besar. Tapi sekarang berbeda. Cederamu sudah sembuh. Jika kamu buka mulut lagi meminta 500.000 yuan sebagai ancaman adalah pemerasan. Tahukah Anda berapa tahun Anda akan dihukum karena memeras 500.000 yuan? Dong Lizu mencibir, Anda ingin menakuti saya, bukan? Ketika aku keluar, kamu. Dong Yue berkata, Nona muda, kurasa tidak cukup untuk belajar hukum selama beberapa hari. Hukum adalah tentang bukti apa yang kamu tuntut, kamu harus punya bukti. Penyakitnya sudah sembuh. Di mana buktinya? Kalau tidak ada bukti, itu hanya omong kosong. Ye Bufan tersenyum dan berkata, apa menurutmu kami tidak bisa menemukan saksi? Dong Yue berkata, nak, berhentilah bermimpi, tidak ada yang akan memberikannya. Kamu bisa membuktikannya. Tidak hanya ada, tapi ada banyak, kata Ye Bufan. Saya punya sertifikat untuk 100.000 orang, yang bisa membuktikan bahwa penyakit Dong Lizu baru saja disembuhkan. Dong Lizu berkata dengan tatapan sinis. Bersaksilah, apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Tidak mungkin banyak orang melihatnya, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya, sehingga begitu banyak orang yang bersedia bersaksi untukmu. Dia tidak akan percaya sepatah kata pun dari perkataan Ye Bufan, jika bukan karena pemuda ini. Kelumpuhannya baru saja disembuhkan, dan semua orang mengira dia adalah orang gila yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Kamu benar-benar bodoh. Titik petik 2. Ye Bufan berkata sambil tersenyum tanpa kemarahan, pernahkah kamu mendengar tentang siaran langsung online? Jadi apa? Setiap orang memiliki sesuatu ponsel, tidak terkecuali Dong Lizu. Orang ini secara teratur memposting video pendek dan sejenisnya, dan bahkan diam-diam memberi penghargaan kepada pembawa berita wanita di belakang punggung Niu Yue. Tidak ada yang bisa dilakukan. Zhu Jiai biasanya menghasilkan uang dengan melakukan siaran langsung online untuk mendukung putramu yang tidak berguna. Ye Bufan berkata, kami menduga ketika kami datang ke sini bahwa kamu adalah penjahat, dan kamu mungkin akan membuat kekacauan, hal-hal. Jadi sebelum memasuki rumah, saya memintanya untuk menghidupkan ponselnya untuk siaran langsung, sehingga tidak hanya ada saksi tetapi juga bukti fisik bahwa Anda telah disembuhkan. Titik, kata E. Melihat ponsel di tangan Zhu Jiai, dia segera berteriak, gadis nakal, cepat berikan ponselmu. Saat dia berbicara, dia hendak datang untuk mengambil ponsel itu, tetapi didorong kembali oleh Ye Bufan. Tidak perlu berkelahi, percuma saja berkelahi. Sudah kubilang, itu siaran langsung sekarang, begitu banyak orang yang menontonnya. Ye Bufan memandang kedua orang itu dan tersenyum bercanda, Zhu Jiai tidak punya banyak penggemar, hanya 100.000. Itu saja, aku ingin tahu apakah cukup banyak orang untuk mendapatkan sertifikat. Kamu
Niu Yue sangat marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan berharap Ye Bufan telah membuat persiapan sebelum masuk dan sudah menyimpan rahasia. Cara Dong Lizu melompat-lompat setelah dia pulih telah dilihat oleh orang-orang di seluruh negeri, dan tidak mungkin untuk menyangkalnya. Ye Bufan mengeluarkan ponselnya dan berkata, apakah kamu tidak ingin menelepon polisi? Aku akan memanggil polisi untukmu. Ngomong-ngomong, kamu baru saja bilang kamu ingin 500.000, kan? Memeras 500.000 sudah cukup bagimu untuk menghabiskan separuh hidupmu di penjara. Melihat mereka benar-benar akan menelepon, Dong Lizu dan istrinya langsung ketakutan. Buktinya sekarang kuat. Jika mereka benar-benar ingin memanggil polisi, mereka mungkin akan masuk penjara. Niu Yue bergegas dan meraih lengannya dan berkata, saudaraku, jika kamu memiliki sesuatu untuk didiskusikan, tolong jangan panggil polisi. Ye Bufan berkata dengan ekspresi bercanda di wajahnya, bukankah kamu orangnya siapa yang ingin memanggil polisi? Bab 687, dipotong menjadi 2. Niu Yue berkata dengan cepat, saya tidak akan melaporkannya. Kami bercanda. Kami semua dari pedesaan. Kami dapat berdiskusi dengan mudah. Mengapa mengganggu polisi? Dong Lizu juga melompat dari kursi roda dan berhenti berpura-pura lumpuh. Dia berkata dengan tergesa-gesa, iya, adik, jika kamu memiliki sesuatu untuk didiskusikan, jangan panggil polisi. Oke, karena kamu bersedia, mari kita diskusikan itu, berkata, Zujiai bagaimana dengan pernikahan dengan putramu? Dong Lizu berkata tanpa ragu-ragu, apakah ini perlu dikatakan? Tentu saja ini benar-benar perpisahan. Meskipun Niu Yue tidak mau memutuskan pernikahan, saya khawatir hal itu akan terjadi di masa depan berdasarkan kebajikan putranya. Saya tidak akan pernah menemukan istri sebaik itu lagi. Tapi tidak mungkin. Sekarang pegangannya ada di tangan orang lain, dia mungkin harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Dia hanya bisa berkata, ya, ayo kita hentikan. Jiai tidak akan ada hubungannya dengan keluarga kita mulai sekarang. Setelah mendengar kata-kata kedua orang itu, tangan Zujiai yang memegang telepon bergetar, dan air mata jatuh pipinya. Berguling, pertunangan yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun akhirnya putus. Ye Bufan lalu berkata, itu saja untuk pernikahannya. Mari kita bicara tentang hubungan hutang di antara kalian. Apakah kamu masih membutuhkan 500.000 yuan? Yang paling ditakuti Dong Lizu adalah pemerasan sebesar 500.000 yuan, yang akan memakan waktu lebih dari 10 tahun, dari hukuman penjara jangka waktu tertentu. Dia buru-buru berkata, tidak, lukaku sudah sembuh sekarang. Mulai sekarang, keluarga Zubaoguo tidak lagi berhutang 1 sen pun padaku. Tidak ada hubungan utang di antara kami. Niu Yue berkata, ya, lalu lintas kecelakaan masalahnya telah terungkap, dan tidak ada yang akan menyebutkannya di masa depan. Ya, sikap yang baik. Ye Bufan mengangguk, satu hal lagi, mari kita selesaikan masalah hati nurani. Dia memandang Dong Lizu dan berkata, menurut hati nurani kita, katakan padaku, apa yang akan terjadi jika kamu tidak bertemu Zubaoguo malam itu ketika kamu sedang mabuk? Ini, Dong Lizu ragu-ragu, tetapi di hadapan mata tajam Ye Bufan, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana jika bukan karena ini? Saudara Zubaoguo membantu saya akan mati beku malam itu. Petik 2. Ye Bufan berkata, bagus jika Anda tahu, itu adalah seseorang orang lain yang menyelamatkan hidupmu, dan kaulah yang melompat keluar dari mobil sambil mabuk, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Memeras orang, bagaimana cara melunasi tagihannya? Petik 2. Ini, tidak peduli seberapa berkulit tebalnya Dong Lizu, wajahnya memerah ketika dihadapkan pada pertanyaan seperti itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Ye Bufan melihat ke arah Niu Yue lagi, dan kamu, Zubaoguo jelas menyelamatkan keluargamu, tetapi kamu membalasnya dengan kebaikan dan memaksa Zhu Jiai menjadi menantu perempuanmu. Kamu jelas memiliki keterampilan dan kemampuan, tetapi kamu menggunakan metode lain untuk menipu orang lain dan membiarkan Bibi Liu datang ke tempatmu untuk bekerja sebagai sapi dan menyajikan teh. Apakah kamu masih memiliki hati nurani?
Niu Yue menundukkan kepalanya dan berkata dengan canggung, adik, maafkan aku, kami salah. Dong Lizu segera mengikuti, ya, kami salah. Kami meminta maaf dan kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Ye Bufan berkata dengan dingin, kamu memang harus meminta maaf, tapi itu bukan aku. Kamu harusnya tahu kepada siapa harus meminta maaf, bukan? Saya tahu, saya tahu. Dong Lizu menoleh ke Liu Gaifen dan Zhu Jiayi dan berkata, kakak perempuan dari keluarga Liu, Jiayi, maafkan saya, kami telah salah selama ini. Ye Bufan berkata, saya telah menipu orang selama bertahun-tahun, hampir menyebabkan kematian keluarga orang lain. Anda harus menunjukkan ketulusan dalam permintaan maaf Anda dan berlutut. Zhu Jiayi hampir bunuh diri sekarang. Dalam analisis terakhir, itu adalah pemerasan terhadap keluarga ini, jadi dia tidak memiliki belas kasihan pada kedua orang ini. Dong Lizu dan istrinya saling berpandangan, tapi tidak ada yang bergerak. Kedua orang ini adalah bajingan terkenal di desa. Mereka biasanya menindas orang lain. Kamu tidak mau, kan? Kalau begitu aku tidak akan memaksamu. Setelah berbicara, Ye Bufan mengeluarkan ponselnya dan berpura-pura memanggil polisi. Aku salah, kami salah, adik, tolong jangan panggil polisi. Sekarang kedua orang itu benar-benar panik. Liu Gaifen dan Zhu Jiayi. Air mata Liu Gaifen dan putrinya baru saja berhenti mengalir lagi. Dong Lizu dan istrinya bukanlah orang baik dalam beberapa tahun terakhir, karena mereka memiliki pegangan Zhu Baoguo. Mereka selalu mengancam akan memenjarakan satu sama lain, dan sungguh menindas keluarga mereka. Mereka sangat membenci satu sama lain di dalam hati, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari kedua penjahat ini akan berlutut dan meminta maaf pada diri mereka sendiri. Ye Bufan berkata kepada kedua orang itu, Bibi Liu, kedua orang ini biasanya mengganggumu, kan? Sekarang kamu bisa memukul atau memarahimu. Liu Gaifen mengangkat tangannya dan sangat ingin menamparkan kedua mulut besar ini, tapi dia baik hati-hati pada akhirnya. Dia tidak bisa melakukannya, dan menghela nafas dan berkata, ayo pergi. Setelah itu, dia membawa Zhu Jiayi keluar dari halaman keluarga Dong. Bibi Liu sangat baik, dia benar-benar memberimu keuntungan. Ye Bufan berjongkok dan berkata kepada Dong Lizu dan istrinya, ngomong-ngomong, ada sesuatu yang lupa ku beritahukan padamu. Siaran langsung yang baru saja kusebutkan itu saja, apa yang kupikirkan. Faktanya, itu tidak sama sekali. Itu tidak terbuka. Apa? Bajingan kecil, beraninya kamu mempermainkanku. Mendengar ini, Dong Lizu melompat dari tanah dan mengayunkan tinjunya. Dia awalnya bajingan. Dia selalu mempermainkan orang lain. Jangan khawatir, saya menyarankan Anda untuk lebih jujur. Ye Bufan menjabat telepon di tangannya dengan wajah bercanda, meskipun siaran langsungnya palsu. Saya merekam bagian di mana Anda mengaku nanti. Anda juga dapat menelepon polisi. Kamu masuk penjara. Kamu melihat ekor kecil mereka dicengkeram lagi. Baik Dong Lizu maupun Niu Yue ingin muntah darah. Oke, mulai sekarang, jadilah orang yang jujur dan jangan selalu memikirkan cara-cara yang tidak benar. Jika tidak cepat atau lambat kamu akan dihukum. Ye Bufan sambil bercanda menepuk wajah Dong Lizu. Lalu berbalik dan berjalan keluar. Bajingan, Dong Lizu sangat marah sehingga dia mengambil cangkir teh di sebelahnya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian, tapi dia tidak berani merepotkan Ye Bufan sama sekali. Ye Bufan tersenyum tipis dan mengabaikannya. Liu Gaifen dan Zhu Jiayi telah menunggu di luar pintu. Ketika mereka melihatnya menekuk kaki dan berlutut ketika dia keluar, Ye Bufan buru-buru mendukungnya. Bibi Liu, apa yang kamu lakukan? Anak muda, terima kasih telah menyelamatkan keluarga kami. Liu Gaifen menangis dan berkata dengan suara tercekat, jika kamu tidak menyelesaikan masalah ini hari ini, kami akan menyelesaikannya. Tidak pernah tahu apa yang terjadi di sisa hidup kami. Tidak apa-apa. Jika ayahnya dan saya sedikit menderita, tapi sayang sekali Jiayi menderita. Tentu saja dia tahu seperti apa karakter Dong Qiang, dan hatinya terasa seperti itu, pisau ketika dia berpikir untuk kehilangan sisa hidup putrinya, tapi dia tidak melakukannya. Sekarang saya akhirnya bebas,
saya tentu saja berterima kasih kepada Ye Bufan. Ye Bufan menghiburnya, baiklah, Bibi Liu, semuanya telah berlalu mulai sekarang. Zhu Jiai tidak akan ada hubungannya dengan Dong Qiang mulai sekarang. Liu Gaifan berkata, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih. Anda adalah penyelamat keluarga kita. Lalu dia menambahkan dia berkata kepada Zhu Jiai, anakku, apakah kamu mendengar itu? Kamu harus membalas pemuda ini di masa depan. Dia tidak tahu apa hubungan antara Ye Bufan dan putrinya, jadi dia tidak banyak bicara. Zhu Jiai mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Bu, kakak Ye adalah penyelamatku, aku tahu apa yang harus kulakukan. Bab 688, tangan manakah yang memukul? Setelah itu, Ye Bufan menolak undangan Liu Gaifan dan tidak mengunjungi rumahnya. Zhu Jiai ada kelas besok dan juga tidak tinggal. Setelah masuk ke dalam mobil, Zhu Jiai berkata dengan penuh emosi, setelah bertahun-tahun, saya selalu merasa dibelenggu, dan saya tidak bisa bernapas. Saya akhirnya menjadi lebih baik hari ini. Saya telah memutuskan hubungan dengan keluarga Dong. Saya merasa santai sekarang. Pada titik ini, dia berbalik dan berkata dengan wajah yang tulus, Saudara Ye, terima kasih banyak. Hati, dan teman-teman Xiao Jing, saya harus memberi Anda bantuan. Zhu Jiai berkata, Saudara Ye, ini mungkin bantuan kecil bagi Anda, tetapi ini benar-benar hal yang menyelamatkan hidup saya, dan itu telah sepenuhnya membebaskan saya dari mimpi buruk Dong Qiang. Ye Bufan berkata, semuanya sudah berakhir. Anda tidak perlu menampungnya sekarang. Jika ada hal lain yang harus dilakukan, Anda dapat datang kepada saya atau menelepon polisi secara langsung. Zhu Jiai berkata dengan penuh terima kasih, saya mengerti, Saudara Ye. Mereka berdua berjalan sambil mengobrol dan segera kembali ke kota Jiangbei. Saat ini, matahari telah terbenam dan malam telah tiba. Ye Bufan langsung mengirim Zhu Jiai kembali ke Villa Ouyang Jing. Namun sebelum turun ke bawah, saya melihat hampir 100 orang berkumpul di bawah dari kejauhan. Separuh dari mereka adalah gangster dengan pakaian warna-warni, dan separuh lainnya adalah pengawal berjas dan sepatu kulit. Melihat adegan ini, Zhu Jiai terkejut menerima, Saudara Ye, sepertinya telah terjadi sesuatu. Bagaimana kalau kita memanggil polisi? Tidak perlu, pergi dan lihat dulu. Ye Bufan langsung pergi, dan mereka yang berkumpul di bawah melihat maibahnya tidak melambat sama sekali, orang-orang mundur ke kedua sisi. Setelah memarkir mobil, Ye Bufan dan yang lainnya melompat keluar, dan melihat di tengah kerumunan Sang Yuanwu, pengusaha muda yang kakinya patah di siang hari, dan Ma Fei, rantai emas besar. Di samping mereka berdua berdiri Dong Qiang yang menyanjung. Jelas sekali bahwa Sang Yuanwu dan Ma Fei ingin membalas dendam pada mereka, dan orang ini membawa mereka langsung ke rumahnya. Melihat Ye Bufan keluar dari mobil, Ouyang Jing dan gadis-gadis lainnya segera berlari, Saudaraku, kamu kembali. Saya tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal. Mereka datang untuk mencarimu. Jika saya bilang mereka jika tidak di sana, mereka akan menghancurkan rumah kita. Selesai. Mengatakan itu, dia menunjuk kembali ke bangunan villa. Pada saat ini, bangunan yang awalnya indah itu hancur berkeping-keping. Ada 2 atau 3 orang tergeletak di tanah di dekatnya. Mereka dikirim oleh Cao Meng untuk menjaga Ouyang Jing. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Saat berbicara, Ye Bufan tiba-tiba melihat tanda tamparan merah cerah di wajah Ouyang Jing. Ekspresinya langsung berubah dingin, siapa yang menamparkan wajahmu? Aku menamparmu, apa terjadi? Begitu dia selesai berbicara, sebuah kursi roda didorong, dan orang yang berbicara adalah Sang Yuanwu yang duduk di atasnya. Setelah melihat Ye Bufan, orang ini mengertakkan gigi dengan kebencian, dan berteriak dengan wajah galak, aku tidak menyangka kamu akan berani kembali. Petik 2. Sebagai seorang pedagang muda, dia tidak pernah mengalami keluhan seperti itu. Setelah merawat cedera kakinya di rumah sakit, dia segera membalas dendam. Di bawah bimbingan Dong Qiang, dia dan Ma Fei memimpin orang untuk membunuh di sini. Ye Bufan dia menatapnya dengan dingin matanya dan berkata, tangan manakah yang kamu gunakan untuk memukul adikku? Gunakan saja tangan ini, ada apa?
Apakah kamu masih berani menyentuhku? Sang Yuanwu tidak tahu betapa kuatnya Ye Bufan dan betapa sombongnya dia. Tampaknya ada hampir 100 saudara lelaki yang berdiri di belakangnya, dan pemuda cantik di depannya tidak dapat menyentuhnya apapun yang terjadi. Petik 2. Aku tidak hanya ingin menyentuhmu, tapi aku juga ingin melumpuhkanmu. Tanganmu. Mendengar perkataan Ye Bufan, Ouyang Jing segera memeluk lengannya. Saudaraku, jangan impulsif, jumlahnya terlalu banyak. Sang Yuanwu menoleh untuk melihat Ma Fei di sebelahnya, tertawa dan berkata, apakah kamu mendengar itu? Dia sebenarnya bilang dia ingin menghancurkan tanganku. Orang ini berpura-pura baik, jadi aku memberinya 10 poin. Petik 2. Setelah tertawa, dia berteriak lagi, anak muda bernama Ye, hari ini saya akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan dan membiarkanmu merasakan ketidakberdayaan karena dihancurkan. Setelah itu, dia berkata kepada orang di belakangnya, saudaraku, hancurkan mobilnya di depannya. Setelah perintah itu, gangster yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke mobil Ye Bufan sambil membawa tongkat baseball pipa baja. Meski Maybach merupakan mobil mewah bernilai jutaan, namun di mata mereka, pria di depannya hanyalah seorang nouveau riche, dan tidak mungkin ia bisa bersaing dengan pengusaha muda tersebut. Jadi orang-orang ini tidak kenal ampun ketika mereka memulai, dan mereka menghancurkan banyak hal dengan sangat keras. Hanya dalam 3 hingga 5 menit, mobil yang semula baru itu hancur total menjadi besi tua. Ye Bufan, sebaliknya, hanya menonton dengan mata dingin, tanpa ada niat untuk menghentikannya. Sang Yuanwu tampak bangga. Di matanya, anak laki-laki di depannya benar-benar ketakutan dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghentikannya. Bagaimana, nak, apakah kamu yakin? Saat itu, terdengar suara deru motor lagi, dan lebih dari selusin kendaraan off-road melaju. Kendaraan telah diparkir. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Cao Meng melompat keluar dari kendaraan bersama puluhan orang dan bergegas menuju kerumunan dengan agresif. Ternyata ia baru saja mendapat laporan dari bawahannya bahwa orang yang melindungi Ouyang Jing telah terluka, sehingga ia segera mengumpulkan orang dan bergegas menghampiri. Cao Meng berteriak, saudara Ye, apa yang terjadi? Ma Fei hanyalah seorang gangster yang menghasilkan banyak uang dari pinjaman kampus. Ketika dia melihat Cao Meng, dia ketakutan dan segera mundur ke belakang Sang Yuanwu. Tapi Sang Yuanwu tidak peduli. Meskipun dia juga mengenal Cao Meng, dia adalah putra tertua dari pedagang dan putra bungsu dari pemilik keluarga Sang Tianqi. Ternyata kamu mendapat dukungan dari Bos Cao. Sang Yuanwu tersenyum dan berkata kepada Cao Meng, Bos Cao, hari ini adalah urusan pedagang kita. Saya harus menghancurkannya hari ini. Petik 2. Petik 2. Ekspresi Cao Meng berubah setelah melihatnya. Dia tidak menyangka bahwa orang yang diprovokasi Ye Bufan sebenarnya adalah anggota pedagang, dan Sang Yuanwu yang paling tidak masuk akal. Tuan Muda Sang, Ye Bufan adalah temanku. Apakah ada kesalahpahaman tentang masalah ini? Kesalahpahaman. Dialah yang mematahkan kakiku. Apakah ini kesalahpahaman? Sang Yuanwu berteriak dengan wajah galak, hari ini milik pedagang kita bisnis, kamu tidak bisa mengendalikannya. Bawa dia pergi secepatnya, aku harus membunuh orang ini. Cao Meng ragu-ragu, tapi masih berkata, tidak, kakak Ye adalah temanku, dan urusannya adalah milikku. Sang Yuanwu berteriak, Cao, apakah kamu semakin berani? Kamu berani bertarung dengan pedagang kami. Cao Meng ingin mengatakan sesuatu, tapi Ye Bufan menghentikannya dengan tangannya bisa menangani sendiri masalah hari ini. Melihat Cao Meng masih ragu-ragu, Ye Bufan langsung mendorongnya keluar dari kerumunan. Jangan khawatir, dia hanya sia-sia, itu mudah. Cao Meng berpikir sejenak dan masuk ke dalam mobil bersama orang-orangnya, tapi dia tidak pergi, tapi mengawasi dari samping. Sang Yuanwu berteriak dengan arogan, kamu bermarga Ye, pendukung yang kamu temukan tidak berguna, dan kamu tidak berani memprovokasi pedagang kami sama sekali. Hari ini saya akan lihat, dengan Sang Yuanwu di sini, siapa yang berani mengambil masalah ini. Membenci Ye Bufan. Karena itu, dia tidak mengambil tindakan secara langsung. Sebaliknya, dia ingin membuat pihak lain putus asa terlebih dahulu,
lalu membalas dendam. Ye Bufan tersenyum tipis, mengeluarkan ponselnya dan berkata, Tuan Sang, apakah Anda percaya, jika saya menelepon sekarang, seseorang akan datang dan menghancurkan tangan Anda segera? Bab 689 tiba dalam 10 menit. Saya benar-benar tidak percaya. Tangan ini ada di sini. Mari kita lihat bagaimana Anda dapat melumpuhkannya untuk saya. Sang Yuanwu berteriak dengan arogan, hari ini saya akan membiarkan Anda menelepon siapapun yang Anda inginkan. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh tangan saya. Petik 2. Anda akan mengetahuinya nanti. Ini pasti akan mengejutkan Anda. Ye Bufan mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon Wang Suening. Beritahu saya nomor telepon pemilik bisnis. Segera memberikan nomor telepon Sang Tianqi. Di villa pedagang, Sang Tianqi dan Sang Qiaochu duduk bersama sambil minum teh dan mengobrol. Sang Tianqi berkata, saya tidak menyangka bahwa putra tertua dari keluarga putra tertua perusahaan tidak punya pilihan selain memenangkan hati Ye Bufan pada akhirnya. Sang Qiaochu berkata, yang paling penting adalah putra tertua Sun Seng hanyalah seorang pangeran palsu, jika tidak, Ye Bufan tidak akan mampu menanggungnya. Kamu masih tidak tahan. Kamu pikir semuanya terlalu sederhana. Sang Tianqi berkata, pernahkah kamu memperhatikan? Meskipun lawannya ditingkatkan lagi dan lagi, dia tidak mampu mengalahkan pemuda ini, yang menunjukkan bahwa kartu truf lawannya sungguh luar biasa. Xia Huao, yang dikenal sebagai master nomor 1 di Jiangbei, berhenti bermain dan menutup pintunya sepenuhnya. Yan keluarga diusir dalam semalam, dan keluarga Si juga menjadi pengecut. Ini menunjukkan bahwa lawannya kuat dan tidak mudah terprovokasi. Petik 2. Sang Tianqi berkata, untungnya, pedagang kami tidak menderita kerugian apapun kali ini. Sang Qiaochu berkata, ini karena ayahku sangat banyak akal. Kepala keluarga besar lainnya tidak mengetahui strategimu. Senyuman muncul di bibir Tianqi, dan dia jelas sangat bangga dengan masalah ini. Namun saat ini, ponsel yang dia letakkan di sebelahnya berdering. Dia melihat ke ide penelepon dan melihat bahwa itu adalah nomor telepon yang tidak dikenalnya. Setelah ragu sejenak, akhirnya dia menekan tombol jawab. Saat panggilan tersambung, seseorang di sana berkata, saya Ye Bufan. Putra Anda Sang Yuanwu menghancurkan rumah saya. Anda hanya punya waktu 10 menit untuk datang. Jika tidak, kami akan menunggu untuk mengambil jenazahnya. Itu, dia tidak mengatakan apapun. Ketika dia bereaksi, dia menutup telepon. Sang Tianqi berdiri di sana dengan bodohnya memegang telepon. Dia sangat berpuas diri sekarang, tetapi dia tidak menyangka putranya akan menyinggung bintang jahat ini secepat ini. Sang Qiaochu bertanya, ada apa, ayah? Adikmu yang bajingan itu benar-benar menghancurkan rumah bintang jahat itu. Bintang jahat yang mana? Siapa lagi yang melakukannya? Tentu saja itu adalah tanya jawab Ye Bufan. Ayo pergi ke sana sekarang. Apakah kamu? Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Tahu di mana rumahnya? Apa? Kamu sebenarnya menghancurkan rumah Ye Bufan? Sang Qiaochu membuka mulutnya karena terkejut. Apa itu Ye Bufan? Keluarga Yan diusir dari keluarga dalam semalam. Saudara laki-laki seperti ini sebenarnya menggeledah rumah. Dari segi kekuatan, para pedagang tidak jauh lebih baik dari keluarga Yan, yang membuatnya segera menyadari keseriusan masalahnya. Sang Tianqi bertanya dengan cemas lagi, Ye Bufan meminta kami untuk bergegas ke sana dalam waktu 10 menit dan memberitahunya di mana rumahnya. Saya tahu di mana rumahnya. Petik 2. Karena Ye Bufan begitu mempesona akhir-akhir ini, Sang Qiaochu diam-diam mengumpulkan banyak informasi yang relevan, termasuk di mana keluarganya tinggal. Ayah dan anak itu masuk ke dalam mobil, memanggil pengawal, dan sekelompok lebih dari selusin mobil melaju kencang. Sang Yuanwu berhadapan dengan Ye Bufan. Dia terkejut pada awalnya ketika mendengar bahwa dia memanggil ayahnya dengan paksa, dan kemudian tertawa terbahak. Bahak Anda memiliki kualifikasi itu. Petik 2. Dia benar-benar berbeda dari Sang Qiaochu. Dia adalah tipikal playboy yang mengandalkan kekuatan pengusaha untuk melakukan kejahatan sepanjang hari. Karena itu, dia hanya menghabiskan sedikit waktu di rumah.
Dia tidak menyadari peristiwa besar baru-baru ini di Jiangbei, dan belum pernah mendengar nama Ye Ye. Ye Bufan tersenyum tipis, kamu akan mengetahuinya nanti. Akan kulihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Sang Yuanwu berkata, bukankah kamu bilang 10 menit? Aku akan menunggumu. Mari kita lihat bagaimana kabarmu. Akhirnya menunggu, jika kamu tidak bisa menelepon ayahku, aku akan mengulitimu secara langsung. Dia penuh percaya diri ketika berbicara. Orang seperti apa ayahnya? Kelas atas. Bagaimana dia bisa begitu santai? Seiring berjalannya waktu, Cao Meng tampak bingung dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Ye Bufan. Dong Qiang berdiri di belakang tim, dengan kebencian yang mendalam di matanya, berharap waktunya akan segera tiba dan Sang Yuanwu akan langsung memotong Ye Bufan menjadi beberapa bagian. Dikatakan bahwa Ye Bufan tidak pernah melakukan apapun padanya sejak mereka bertemu satu sama lain, tetapi orang ini sangat membencinya sehingga dia membencinya karena lebih baik darinya, membencinya karena lebih kaya darinya, dan membencinya karena lebih menarik kepada wanita daripada dia. Setelah beberapa saat, Sang Yuanwu melihat ponselnya dengan bangga, sekarang sudah 9,5 menit. Dalam 30 detik akan menjadi 10 menit. Coba saya lihat bagaimana Anda masih bisa pamer. Di sekitarnya menjadi gugup, terutama Ouyang Jing dan gadis-gadis lainnya, mereka semua khawatir. Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya. Ye Bufan. Ye Bufan berkata dengan acuh tak acuh, kamulah yang harus khawatir. Jika ayahmu tidak datang dalam 10 menit, kamulah yang akan mengambil mayatnya. Nak, kamu benar-benar bisa menyombongkan diri. Sang Yuanwu hendak melakukannya katakan apa. Tiba-tiba, terdengar deru motor yang keras di kejauhan, lalu belasan mobil melaju kencang, berhenti di depan semua orang dengan rem yang keras. Karena kecepatannya yang terlalu cepat dan rem yang terlalu keras, udara dipenuhi bau ban terbakar saat bergesekan dengan tanah. Begitu mobil diparkir, Sang Tianqi membuka pintu dan melompat keluar. Sepanjang jalan, mereka melewati lebih dari selusin lampu merah dan melaju dengan gila-gilaan, nyaris tidak bisa bertahan dalam waktu 10 menit. Sang Yuanwu terkejut, dia tidak menyangka ayahnya benar-benar datang, tapi dia tidak mengira Ye Bufan yang meneleponnya. Karena dia mendengar dengan jelas ketika dia menelepon tadi, dan dia bahkan tidak memberitahunya di mana dia berada, jadi bagaimana mungkin dia bisa menemukan ayahnya. Maka hanya ada satu kemungkinan bagi ayahnya untuk datang, yaitu dia terlalu khawatir ketika mendengar bahwa dia terluka dan datang untuk membalas dendam. Ayah, kamu di sini. Sang Yuanwu memutar kursi rodanya dan menyapanya. Sebenarnya, aku tidak membutuhkanmu sama sekali. Aku bisa menghancurkan anak ini sendiri. Hancurkan adikmu. Sang Tianqi adalah marah dan berkata sebelum Sang Yuanwu selesai berbicara, dia menendangnya, menjatuhkan dia dan kursi rodanya ke tanah. Parunya hampir meledak karena amarah, dan dia berharap bisa mencekik anak haram ini sampai mati. Tidak apa-apa menjadi playboy di hari kerja, dan tidak apa-apa menindas beberapa orang tanpa latar belakang, tapi dia telah memprovokasi bintang jahat seperti Ye Bufan. Siapa dia? Itu adalah karakter kejam yang melenyapkan keluarga Yan dalam semalam. Ini bukan lagi tipuan pada ayahnya, tapi tipuan pada seluruh keluarga. Bisa membunuh keluarga Yan hanya dalam beberapa jam. Dengan 7 anggota inti, mudah untuk membunuh putranya yang tidak berguna. Tapi Sang Yuanwu tidak mengetahui hal ini. Dia dipukuli tanpa alasan, berjuang untuk bangkit dari tanah dan berteriak, ayah, kenapa kamu memukulku? Petik 2. Kalahkan kamu, aku akan menghajarmu sampai mati. Di tengah banyaknya tatapan heran, Sang Tianqi menyerang dengan mulut besar, menjatuhkan Sang Yuanwu ke tanah lagi, lalu naik untuk meninju dan menendangnya. Orang-orang di sekitarnya tercengang, termasuk Cao Meng. Awalnya dia juga aku mengira pedagang itu ada di sini untuk membantu Sang Yuanwu, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya sama sekali. Bab 690, apakah kamu masih puas? Ye Bufan berdiri di dekatnya dan menyaksikan dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia tahu bahwa Sang Tianqi melakukan ini hanya untuk menenangkan amarahnya. Meskipun Sang Yuanwu membawa banyak orang, mereka hanyalah gerombolan di depannya dan tidak menimbulkan ancaman. Jika dia mengambil tindakan,
dia dapat dengan mudah menangani orang-orang ini. Hanya saja ini adalah rumah saudara perempuannya, dan dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah di sini, jadi lebih tepat menyerahkannya kepada Sang Tianqi untuk menanganinya sendiri. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar di kota Jiangbei, pedagang harus mengetahui urusannya sendiri dengan jelas dan tahu bagaimana melakukannya. Karena itu, dia menelepon Sang Tianqi. Fakta membuktikan bahwa pemilik bisnis tidak mengecewakannya, dan semuanya berjalan sesuai harapan. Setelah memukuli Sang Yuanwu hingga dia menangisi ayahnya dan menangisi ibunya, Sang Tianqi berhenti dan mendatangi Ye Bufan dengan ekspresi hormat. Tuan Ye, ini Sang Tianqi. Bimbingan Sang tidak ketat dan dia menyinggung Tuan Ye. Mohon maafkan saya. Setelah mengatakan ini, Cao Meng tidak bisa mempercayai matanya. Tahukah dia status 4 keluarga besar bangsawan? Sebagai kepala keluarga bisnis, Sang Tianqi biasanya sangat sombong. Hari ini, dia berinisiatif untuk meminta maaf kepada seorang pemuda. Tidak heran jika dia hanya berasal dari dunia bawah tanah di Jiangbei dan tidak begitu paham tentang masyarakat kelas atas. Pemilik bisnis, kan? Ye Bufan berkata, saya juga orang yang berakal sehat. Karena Anda ada di sini, mari kita selesaikan rekeningnya. Sang Tianqi berkata dengan cepat, Tuan Ye, masalah ini memang salahku, salah. Jika Anda memiliki permintaan, tanyakan saja. Ye Bufan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Maibah yang hancur menjadi tumpukan besi tua. Ini mobil saya. Putra Anda mengirim orang untuk menghancurkannya hingga seperti ini. Harus ada penjelasannya. Petik 2. Seharusnya ada. Dia berbalik dan berkata kepada pengawal di sampingnya, bawakan mobil saya dan bayarkan kepada Tuan Ye. Segera pengawal itu datang dengan Bentley hitam Bentayga, yang dimiliki oleh Bentley. SUV ini bernilai hingga 5 juta koin Cina, lebih tinggi 2 juta dari Maibah yang hancur. Sang Tianqi menyerahkan kunci mobil kepada Ye Bufan dengan kedua tangannya. Saya baru saja membeli mobil ini kemarin. Ini bisa dianggap sebagai kompensasi untuk Anda. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Sekarang masalah mobil sudah selesai, mari kita bicara tentang rumah saudara perempuanku. Dia berbalik dan menunjuk ke bangunan kecil di belakangnya dan berkata, ini juga dihancurkan oleh putramu. Tuan Ye, jangan khawatir. Saya berjanji akan memperbaikinya untuk Anda besok dan memberikan 10 juta lagi sebagai kompensasi. Setelah berbicara, Sang Tianqi mengambil buku cek dan segera menulis cek dengan nilai nominal 10 juta. Uang kecil ini tidak cukup. Ye Bufan tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi berkata, di rumah ini, pakaian yang saya beli untuk saudara perempuan saya lebih dari 30 juta yuan. Baginya tercengang. Pedagang bertanggung jawab untuk merenovasi rumah dan membayar kompensasi tambahan sebesar 10 juta yuan sudah sangat jarang menurut mereka. Anda pasti tahu kalau pihak lain adalah pemilik bisnisnya, tapi saya tidak menyangka pemuda ini akan buka mulut seperti singa. Di mata banyak orang, Sang Tianqi akan segera rontok. Yang tidak dia duga adalah pemilik bisnis itu tersenyum, dan dia segera menulis cek lagi sebesar 50 juta dan menyerahkannya. Tuan Ye, apakah menurut Anda ini baik-baik saja? Tidak apa-apa. Ye Bufan mengambil cek itu dan memasukkannya ke dalam sakunya dengan santai. Tepat ketika semua orang yang menonton mengira masalah hari ini akan berakhir di sini, dia berkata, akun terakhir, anakmu baru saja memukul adikku dengan tangan kanannya. Aku bilang tidak berlebihan memintanya menggunakan satu tangan bar. Begitu kata-kata ini keluar, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Di hadapan pemilik usaha, pemuda ini berani sekali mengatakan ingin menghancurkan salah satu tangan putranya. Pada saat ini, Sang Yuanwu juga bangkit dari tanah dan berteriak dari belakang, ayah, kakiku patah. Kamu harus membalaskan dendamku. Balas dendam. Siapa yang memintamu memprovokasi Tuan Ye? Sang Tianqi menatap tajam ke arah Sang Yuanwu, dan kemudian berkata, Tuan Ye, tidak masalah. Ini adalah hukuman yang pantas dia terima. Sebagai kepala keluarga bisnis, dia tidak pernah menjadi orang yang berhati lembut. Memikirkan nasib keluarga Yan, dia setuju tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, semua orang di sekitar mereka membuka mata karena terkejut, dan bola mata mereka hancur ke tanah.
Terutama Sang Yuanwu yang tercengang. Dia tidak menyangka ayahnya akan benar-benar setuju untuk menghapus tangan kanannya. Ye Bufan menghampirinya dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Apakah aku menepati janjiku? Jika kamu berani menyentuh adikku, tanganmu pasti cacat." Sang Yuanwu gemetar ketakutan dan berlari ke arah Sang Tianqi sambil berteriak di depannya, "Ayah, jangan lakukan ini, saya anak kandungmu." Ye Bufan, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Berbalik dan berkata, "Pemilik bisnis, karena kamu tidak keberatan, kalau begitu ayo kita lakukan." Sang Tianqi mengertakkan gigi, mengulurkan tangan dan mengambil tongkat baseball dari pengawal di dekatnya, menekan tangan kanan Sang Yuanwu ke tanah, lalu membantingnya dengan keras. Retak. Suara retakan tulang yang memilukan menembus gendang telinga dan menstimulasi saraf semua orang yang hadir. Tidak ada yang menyangka bahwa pemilik bisnis akan mematahkan tangan kanan putranya tanpa ragu-ragu. Di saat yang sama, hal ini juga menimbulkan pertanyaan di benak semua orang, siapakah pemuda ini? Mengapa Sang Tianqi, kepala keluarga, begitu takut pada para pedagang? Ah! Sang Yuanwu menjerit menyayat hati. Dia tidak pernah membayangkan bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu benar, bahwa tangan kanannya benar-benar patah. Sang Qiaochu memperhatikan dengan tenang dari samping. Meskipun dia tidak berbicara, tinjunya terkepal dan matanya penuh kebencian. Yang diganggu barusan bukan hanya tangan kanan kakaknya, tapi juga harga diri saudagar itu. Hanya saja dia juga merupakan karakter kejam yang bisa mentolerirnya. Dia tahu ini belum waktunya untuk meledak, jadi dia hanya bisa mengingat penghinaan ini dulu. Sang Tianqi memandang Ye Bufan, "Tuan Ye, apakah Anda puas?" Ye Bufan mengangguk sedikit, "Tidak apa-apa. Jika ada yang berani menyentuh adikku lagi di masa depan, itu tidak akan sesederhana itu. Jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan mendisiplinkan keluarga saya dengan ketat." Ye Bufan melambaikan tangannya, "Oke, bawa orang-orang Anda dan pergi." Sang Tianqi memanggil dua pengawal dan membawa Sang Yuanwu ke dalam mobil orang-orang yang bersama pedagang itu pergi dengan tergesa-gesa. Ma Fei telah memperhatikan dari samping, melihat pengusaha yang diandalkannya begitu takut pada Ye Bufan, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Melihat orang-orang saudagar itu pergi, dia pun bersiap untuk pergi bersama bangsanya sendiri. "Berhenti, apakah aku melepaskanmu?" Suara Ye Bufan tidak nyaring, tapi membuat Ma Fei gemetar ketakutan dan segera berhenti. Dia berbalik dan berkata dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, "Tuan Ye, apakah Anda punya pesanan lain?" Ma Fei tidak bodoh. Dia hanya melihat dengan matanya sendiri bahwa pemilik bisnis itu sama takutnya dengan dia, cucu. Karakter kejam seperti itu bukan hanya gangster kecil seperti dia. Pemimpinnya bisa terprovokasi. Ye Bufan berkata, "Katakan dengan jelas, apa yang terjadi?" Petik 2.